warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem periodik unsur. Nah, untuk yang pertama itu adalah Lavoisier. Jadi, Lavoisier ini melakukan penggolongan unsur yang pertama dan dia mengelompokkan menjadi dua golongan besar saja. Kenapa hanya menjadi dua golongan besar? Karena pada saat itu unsur yang diketahui hanya berjumlah 20 unsur. Kenapa? Karena masih terbatasnya pengetahuan pada saat itu. Jadi Lavoisier ini menggolongkan unsur itu menjadi unsur logam dan unsur non logam. Jadi hanya berdasarkan unsur yang dapat menghantarkan listrik dan unsur yang tidak dapat menghantarkan listrik. Hanya sebatas itu saja. Nah, lalu berkembanglah akhirnya periode Dobreiner ini mencoba untuk menggali-gali lagi dan dia mendapatkan hubungan antara massa atom dan sifatnya. Nah, jadi pada saat itu periode itu mengelompokkan tiga unsur yang dinamakan periode. Jadi jika tiga unsur yang memiliki sifat mirip disusun berdasarkan kenaikan massa unsur, maka unsur yang kedua selalu mendekati rata-rata massa unsur yang pertama dan ketiga. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya. Nih, contohnya itu ada pada unsur pertama itu litium, unsur kedua natrium, dan unsur ketiganya ada kalium. Nah, di sini ketahui litium memiliki massa atom 6,94 dan kalium memiliki massa atom 39,10. Nah, jadi di sini kan diketahui unsur kedua natrium yaitu 22,99. Kita coba buktikan apakah betul yang dikatakan periode Dobreiner ini bahwa unsur kedua itu selalu mendekati rata-rata massa unsur pertama dan ketiga. Nah, jadi kita bisa menjumlahkan massa atom pertama dan massa atom kedua dan kita bagi dua. Nah, di sini 6,94 ditambah 39,10 kita bagi dua, hasilnya yaitu 23,02. Nah, di sini kita lihat lagi untuk unsur kedua massa atomnya 22,99. Berarti menurut periode Dobreiner ini memang hampir benar ya bahwa unsur yang kedua itu selalu mendekati rata-rata massa unsur yang pertama. Nah, selanjutnya itu ada hukum Octave-Newlands. Nah, menurut Newlands, unsur-unsur itu dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Dan unsur ke-8 itu memiliki sifat kimia yang mirip dengan unsur pertama. Dan untuk unsur ke-9 memiliki sifat yang mirip dengan unsur yang kedua dan seterusnya. Nah, sifat-sifat unsur yang ditemukan berkala atau periodik setelah 8 unsur disebut hukum oktav. Di sini bisa kita lihat sama-sama untuk daftar. Nah, jadi untuk unsur HFCl ini sebenarnya memiliki kemiripan sifat. Li, Na, dan K juga memiliki kemiripan sifat. Hanya saja hukum oktav ini memiliki kekurangan, yaitu ternyata hukum oktav ini hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan, kira-kira sampai dengan kalsium, atau yang memiliki atom relatif sama dengan 10. Jika diteruskan, ternyata kemiripan sifatnya itu terlalu dipaksa-paksakan. Misalnya, Ti mempunyai sifat yang cukup berbeda dengan C maupun Si. Jadi ini adalah kekurangan dari hukum Octave-Newlands. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu sistem periodik Mendeleev. Jadi sebenarnya pada saat ini itu ada dua ahli kimia yang hampir bersamaan begitu, yaitu melakukan penggolongan unsur menurut prinsip Newlands, yaitu ada Lothar Meyer dari Jerman dan Dmitri Ivanovich Mendeleev. Cuman yang memang kita sering dengar adalah Mendeleev ini sendiri. Nah, jadi Lothar Meyer ini lebih mengutamakan sifat-sifat kimia unsur, sedangkan Mendeleev dia lebih mengutamakan kenaikan massa atom. Menurut Mendeleev, sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya, yang artinya jika unsur-unsur ini disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang-ulang secara periodik. Nah, unsur-unsur yang memiliki sifat-sifat serupa ditempatkan pada satu jalur tegak yang disebut golongan. Sedangkan untuk lajur horizontal, untuk unsur-unsur berdasarkan pada kenaikan massa atom relatif itu disebut periode. Nah, kelebihan dari sistem periodik Mendeleev itu ya yang pertama, jadi sistem periodik Mendeleev ini menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Sifat unsur-unsur tersebut dapat diramalkan berdasarkan kemiripan sifat unsur-unsur dalam golongan yang sama. Dan sistem periodik Mendeleev ini meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa unsur yang ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendeleev. Dan yang terakhir, sistem periodik Mendeleev ini menyediakan satu kolom yang kosong pada grup 8, yang kolom ini pada perkembangannya berisi unsur-unsur gas mulia. Nah, ada pula kekurangan dari sistem periodik Mendeleev. Yang pertama, adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan. Misalnya Cu dan Ag yang ditempatkan dengan unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs. Adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom, sebagai contoh unsur iodin,
dia memiliki massa atom 127 dan punya massa atom yang lebih kecil dibandingkan unsur tellurium yaitu 128. Namun dari sifatnya, Mendeleev terpaksa harus mendahulukan unsur tellurium dulu baru unsur iodin. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama ya untuk daftar tabel dari penemuan Mendeleev, yaitu melakukan penggolongan unsur menurut prinsip Newlands, yaitu ada Lothar Meyer dari Jerman dan Dmitri Ivanovich Mendeleev. Cuman yang memang kita sering dengar adalah Mendeleev ini sendiri. Nah, jadi Lothar Meyer ini lebih mengutamakan sifat-sifat kimia unsur, sedangkan Mendeleev dia lebih mengutamakan kenaikan massa atom. Menurut Mendeleev, sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya, yang artinya jika unsur-unsur ini disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang-ulang secara periodik. Nah, unsur-unsur yang memiliki sifat-sifat serupa ditempatkan pada satu jalur tegak yang disebut golongan. Sedangkan untuk lajur horizontal, untuk unsur-unsur berdasarkan pada kenaikan massa atom relatifnya itu disebut periode. Nah, kelebihan dari sistem periodik Mendeleev itu ya, pertama, jadi sistem periodik Mendeleev ini menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Sifat unsur-unsur tersebut dapat diramalkan berdasarkan kemiripan sifat unsur-unsur dalam golongan yang sama. Dan sistem periodik Mendeleev ini meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa unsur yang ditemukan ternyata cocok dengan prediksi Mendeleev. Dan yang terakhir, sistem periodik Mendeleev ini menyediakan satu kolom yang kosong pada grup 8, yang kolom ini pada perkembangannya berisi unsur-unsur gas mulia. Nah, ada pula kekurangan dari sistem periodik Mendeleev. Yang pertama, adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan. Misalnya Cu dan Ag yang ditempatkan dengan unsur Li, Na, Krb, dan Cs. Adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom, sebagai contoh unsur iodin, dia memiliki massa atom 127 dan punya massa atom yang lebih kecil dibandingkan unsur tellurium yaitu 128. Namun dari sifatnya, Mendeleev terpaksa harus mendahulukan unsur tellurium dulu baru unsur iodin. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama ya untuk daftar tabel dari penemuan Mendeleev. Kenapa Mendeleev melakukan pengosongan itu? Dikarenakan Mendeleev yakin masih ada unsur yang belum dikenal yang akan menempati golongan-golongan tersebut. Bahkan, Mendeleev meramalkan sifat dari unsur yang belum dikenal. Perkiraan tersebut didasarkan pada sifat unsur yang lain yang sudah dikenal, yang letaknya berdampingan baik secara mendatar maupun secara tegak. Ketika unsur yang diramalkan itu ditemukan, ternyata sifatnya sangat sesuai dengan ramalan Mendeleev. Nah, jadi Mendeleev ini juga sebenarnya sempat dicap sebagai seseorang yang kurang ilmiah ya, karena dia berani meramalkan sifat-sifat unsur yang belum dikenali. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian sistem periodik modern. Jadi sebenarnya sistem periodik modern ini adalah sistem periodik yang kita gunakan sekarang ya. Nah, jadi sistem periodik modern ini dikemukakan oleh Henry D. Moseley yang berpendapat bahwa sifat-sifat unsur itu merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya, yang artinya sifat dasar suatu unsur itu ditentukan oleh nomor atomnya, bukan oleh massa atom relatifnya. Nah, ini dia contoh tabel periodik unsur kimia ya. Nah, baik, lanjutkan. Nah, periode. Jadi dalam sistem periodik modern ini ada yang namanya periode, golongan. Jadi bagaimana sih kita menentukan periode pada sistem periodik modern ini? Jadi, lajur-lajur horizontal itu disebut periode yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, untuk sistem periodik unsur modern itu terdiri atas 7 periode. Tiap-tiap periode itu menyatakan jumlah atau banyaknya kulit atom unsur-unsur yang menempati periode-periode tersebut. Nah, nomor periode itu sama dengan jumlah kulit atom. Hal ini bisa kita lihat sama-sama. Jadi periode 1 itu jumlah unsurnya ada 2, nomor atomnya 1 sampai dengan 2. Kita bisa lihat di sini. Nih, periode 1 itu dia memiliki 2 unsur H dan HO. Kita jadi bisa lebih mudah ya untuk menentukan periodenya dengan melihat tabel periodik unsur. Selanjutnya, nah, periode 1, 2, dan 3 itu disebut periode pendek karena berisi relatif sedikit unsur. Jadi dia hanya memiliki sedikit unsur saja. Sedangkan periode 4 dan seterusnya itu disebut periode panjang. Dan untuk periode 7 disebut periode belum lengkap karena belum sampai ke golongan 8A. Untuk mengetahui nomor periode suatu unsur berdasarkan nomor atomnya, kita hanya perlu mengetahui nomor atom unsur yang memulai setiap periode. Dan unsur-unsur yang memiliki satu kulit atau kulit K saja, itu letaknya pada periode 1 atau baris 1 tadi ya. Nah, untuk unsur-unsur yang memiliki 2 kulit, itu ada kulit K dan L, terletak pada periode kedua dan seterusnya. Bisa lihat sendiri tadi. Nah, golongan. Sistem periodik itu terdiri atas 18 kolom vertikal yang disebut golongan.
Nah, jadi golongan itu ini yang dimaksud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sini terdapat 18 golongan yang terbagi-bagi. Jadi, unsur-unsur yang mempunyai elektron valensi sama itu ditempatkan pada golongan yang sama. Untuk unsur-unsur golongan A sesuai dengan letaknya dalam sistem periodik, yaitu nomor golongan dikurang jumlah elektron valensi. Nah, untuk golongan lantanida dan aktinida, jadi lantanida ini sebenarnya terdapat pada periode ke-6 golongan 3B antara nomor 56 sampai 71. Dan untuk deret aktinida sebenarnya terdapat pada periode ke-7 dan golongan 3B antara nomor 89 sampai 103. Nah, di sini ada golongan unsur pada sistem periode unsur modern yang punya nama khusus. Nah, bisa kita lihat. Dan yang memiliki nama khusus ini lebih kepada golongan A ya. Jadi unsur-unsur pada golongan A. Yang pertama, pada golongan 1A memiliki nama khusus yaitu alkali. Kita bisa lihat sendiri untuk unsur-unsurnya. Selanjutnya untuk golongan 2A itu dinamakan alkali tanah. Dan untuk golongan 3A yaitu boron, 4A yaitu karbon, 5A nitrogen, 7A oksigen, maksud saya 6A oksigen, dan 7A itu adalah halogen, sedangkan 8A adalah gas mulia ya. Sini gas mulia. Nah, jadi gas mulia ini adalah yang paling stabil. Jadi unsur yang paling stabil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.